channel Polisi Main Koi. Pada video sekarang saya akan mendokumentasikan tentang kegiatan di kolam saya. Kolam saya akan melakukan penggantian atap yang sebelumnya menggunakan atap fiber dengan tingkat tembus cahaya 30% atau gelap, sehingga mengurangi intensitas cahaya untuk menembus ke kolam milik saya. Saya akan mengganti dengan atap yang bening dengan tingkat tembus cahaya kurang lebih sekitar 90%. Apa tujuan saya untuk melakukan penggantian atap tersebut? Nah, tujuannya karena setiap makhluk hidup, bukan setiap makhluk hidup, sebagian makhluk hidup itu sangat membutuhkan sinar matahari. Salah satunya kita ini manusia sangat membutuhkan sinar matahari. Tujuannya saya ingin mengganti atap dengan atap yang bening. Tujuannya untuk membantu peningkatan warna ikan, tumbuh kembang ikan. Mudah-mudahan dapat memberikan progres terhadap ikan-ikan kesayangan saya, khususnya di beni atau di warna merah. Penasaran bagaimana proses penggantiannya? Tonton sampai selesai video ini. Oke? Nah, teman-teman bisa lihat untuk kolam saya sudah dilakukan penggantian atap menggunakan atap yang bening. Sebelumnya saya gunakan atap, coba dilihat atap yang ini, fiber, mungkin gelap. Saya ganti dengan yang transparan atau bisa 90% sinar matahari masuk dan menembus dasar kolam. Mudah-mudahan dapat memberikan progres yang sangat baik terhadap warna ikan, khususnya warna beni di ikan kesayangan saya. Kemudian dapat membantu terkait tumbuh kembang ikan. Ini kebetulan anak saya ini baru bangun tidur siang ini. Nah, pengen masuk video dia gitu. Mudah-mudahan bisa terkenal. Namanya Satya. Jadi di video ini saya akan memberikan atau sharing sedikit pengalaman bahwa untuk kolam koi harus memiliki kedalaman minimal di 1 meter. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir perubahan suhu secara drastis, karena suhu air akan mengikuti atau menyesuaikan dengan suhu udara. Logikanya, jika pada siang hari suhu udara dimisalkan atau dicontohkan menyentuh di titik 35 derajat Celcius, maka jika kedalaman air kolam di 1 meter akan menyesuaikan sedikit lebih lambat, maka tidak akan menyentuh dengan suhu yang sama, melainkan akan di bawah dari 35 derajat Celcius itu sendiri. Apakah itu di 30 derajat, apakah di 29, atau di 32.
Eh, Begitu pula jika suhu udara pada pagi hari. Jika menyentuh di titik terendah di 20 derajat Celcius, maka air kolam akan menyesuaikan sedikit lebih lambat juga. Kemungkinan mungkin sedikit lebih hangat dari suhu udara. Apakah itu di 25, apakah di 26 derajat Celcius gitu. Itu yang merupakan pengalaman saya. Coba teman-teman bisa praktekkan jika di pagi hari di jam 5 jam 4, coba teman-teman atau para penghobi sekalian celupkan tangan teman-teman ke dalam air kolam. Maka antara suhu udara terasa dingin, tapi ketika kita celupkan tangan kita akan terasa lebih hangat. Untuk kedalaman maksimal, menurut pengalaman saya, diharapkan tidak lebih dari 2 meter untuk kolam filter buatan. Tujuannya apa? Karena semakin dalam kolam, maka untuk tekanan air semakin tinggi atau semakin besar. Pada malam hari, ikan koi kecenderungan akan diam di dasar kolam. Maka hal tersebut jika kedalaman lebih dari 2 meter atau dari 3 meter, maka akan merusak atau menghimpit organ dalam ikan. Maka biasanya akan terjadi sejenis penyakit ikan, yaitu penyakit ikan sinking, atau terdapat gangguan di gelembung udara si ikan tersebut. Sehingga si ikan merasa kesulitan atau tidak bisa untuk berenang ke permukaan. Karena si gelembung udara yang di organ dalam ikan tersebut sudah sedikit rusak atau terdapat gangguan. Untuk kolam filter itu sendiri, ini merupakan kolam buatan yang tiruan dari alam. Maka segala sesuatunya kita harus sesuaikan dengan alam. Apakah itu intensitas matahari, apakah itu kadar oksigen, apakah itu dari kedalaman, apakah itu dari adanya filter biologis, adanya bakteri pengurai, itu harus disesuaikan agar kolam itu stabil. Nah, oke, mungkin nanti kalau saya terlalu banyak pembahasan di sini, mungkin tidak akan banyak lagi video-video selanjutnya. Jadi jangan sampai lupa tonton terus channel Polisi Main Koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi untuk persahabatan.